Mohon maaf, saya akan mempresentasikan menggunakan bahasa Indonesia. Saya Iya, Lia Amalia Amrina dari Universitas Gadjah Mada. Saya adalah salah satu mahasiswa doktoral di Universitas Gadjah Mada. Dan ini salah satu potongan dari disertasi saya yang berjudul Typology Village Name in Bantul Toponomastic Study. Jadi di Yogyakarta itu ada beberapa wilayah, ada 4 kabupaten, terdiri dari Kota Madia, Kota Yogyakarta, kemudian ada Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Nah, ini ada saya hanya mengambil di Kabupaten eh, Bantul saja karena baru ini yang saya tulis di disertasi saya di bab kedua ini. Nah, di Kabupaten Bantul itu mempunyai karakteristik yang sangat unik dibanding kabupaten-kabupaten lain. Karena di Kabupaten Bantul itu eh, berhubungan dengan sejarah adanya Sultan Agung yang pernah bermukim di situ. Jadi mempunyai kerajaan di situ. Nah, kemudian penamaan-penamaan dari desa-desa di Kabupaten Bantul itu juga sangat dipengaruhi oleh adanya Sultan Agung. Jadi dari kerajaannya Sultan Agung tersebut seperti itu. Nah, problem statement yang saya berikan di sini what are dominant typological patterns. Jadi bentuk dari tipologi yang ada di desa-desa yang ada di Bantul. Kemudian bagaimana nama itu merefleksikan cultural and historical background and geographical identity. Kemudian ada riset objektifnya mengklasifikasikan nama di daerah Bantul di Yogyakarta based on linguistic, thematic, and characteristic. Kemudian yang kedua adalah menganalisis cultural, historical, and geographical significance embedded in the names. Nah, research question yang saya tawarkan di sini adalah recurring themes. Jadi ada uh, klasifikasinya seperti itu. Ada natural, feature, religious, sama dengan presenter yang tadi, menggunakan tipological juga. Kemudian bagaimana bahasa Jawa itu mempengaruhi morphological. Jadi mempengaruhi morphological di Kabupaten Bantul ini. Kemudian data analisisnya, mohon maaf, data collectionnya beberapa nama atau semua nama di nama kelurahan dan kecamatan atau nama desa di Kabupaten Bantul ada 70, mohon maaf ini typo ya, 57 desa yang ada di Kabupaten Bantul dari BPS Bantul tahun 2023. Kemudian saya juga melakukan wawancara di beberapa eh, kami tua apa ya namanya tetua adat yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian ketika nextnya adalah data analisis, saya mengkategorikan atau mengklasifikasi beberapa tipologi. Ada natural base, religious, occupation, dan sebagainya. Kemudian di linguistic analysis ada examine morphological. Jadi linguistic analysis saya mengklasifikasikan berdasarkan morfologi, analisis morfologi dan semantic rules seperti itu. Finding and discussion. Jadi di Kabupaten Bantul itu ada beberapa. Saya klasifikasikan tipologinya menurut eh, saya based on Blair and Tin tahun 2021. Jadi dia di situ ada figur natural, sorry, of yang berhubungan dengan ketokohan itu ada 10%. Kemudian yang berhubungan dengan air, yang berhubungan dengan air itu ada 11%. Dan nama yang berhubungan dengan topografi itu ada 17%. Jadi kemudian ada histori yang berhubungan dengan histori itu ada sekitar 8%, yang berhubungan dengan linguistiknya, faktor linguistik yang mempengaruhi ada 4%, flora dan fauna itu ada 15% karena di Kabupaten Bantul itu namanya sangat unik sekali karena berhubungan dengan flora dan fauna. Jadi ada nama Gading Harjo, kemudian ada eh,
Gading Sari dan sebagainya itu. Kemudian ada profession itu ada jagalan, kemudian ada panda. Di dalam bahasa Jawa, panda itu berasal dari kata panja. Panja itu adalah pembuat eh, keris kalau ya sekarang. Dan sekarang masih ada di di kampung Panda atau desa Panda itu adalah banyak orang yang membuat keris seperti itu. Kemudian ada activity dan expectation. Saya mengklasifikasikannya dengan beberapa kategori tersebut. Nah, kemudian di analisis morfologinya itu ada eh, saya tidak menemukan dalam bentuk monomorfemik karena semua nama-nama desa di Kabupaten Bantul itu saya menemukannya hanya di bentuk polimorfemik. Nah, maaf, di bentuk polimorfemik tersebut. Jadi, nama desa di Bantul dibentuk dengan kata majemuk dua dua kata seperti Tirto Mulyo. Tirto dalam bahasa Jawa artinya air, kemudian Mulyo itu mulia atau suci. Nah, desa Tirtomulyo itu ada sebuah sendang. Kalau di Yogyakarta namanya sendang, kalau eh, mungkin di luar daerah itu namanya semacam danau kecil yang punya mata air seperti itu. Kalau di Yogyakarta ini namanya sendang, jadi dia desa tersebut dinamai Tirtomulyo. Nah, ternyata di Tirtomulyo itu walaupun dari segi geografisnya dinamakan Tirtomulyo karena ada sendang itu, akan tetapi masyarakatnya itu menamai nama Tirtomulyo itu karena harapan. Jadi ada faktor karena geografis dan harapan agar desa tersebut jadi eh, mulia seperti itu. Jadi dia sejahtera. Seperti itu. Kemudian nama Gading Sari, Gading itu adalah gadingnya gajah, kemudian Sari itu eh, beautiful atau asri seperti itu. Nah, ini salah satu desa di Gading Sari, jadi salah satu kelurahan, mohon maaf, Kapanewon atau kecamatan, itu kelurahannya namanya Gading Sari, Gading Harjo, kemudian Gading Mulyo dan sebagainya. Semua menggunakan kata gading. Karena apa? Karena di situ ditemukan bahwa prajuritnya Sultan Agung itu menggunakan gajah untuk alat transportasi dan gajah itu mati di gajah-gajah tersebut mati di daerah tersebut. Oleh karena itu, ketika digali, banyak gading gajah yang berserakan. Oleh karena itu, nama dari tempat tersebut adalah menggunakan kata gading semua. Ada 4 atau sekitar lima desa yang menggunakan gading. Kemudian kata gading juga dipilih karena proses penggabungan wilayah di Bantul atau di semua kabupaten itu adanya penggabungan wilayah yang diadakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono tahun 1900 sekitar 1948. Ada 2 kali penggabungan wilayah karena untuk efisiensi desa dan sebagainya. Kemudian Argo itu artinya gunung dan Rejo itu artinya eh, sejahtera seperti itu. Argorejo ini tempatnya di bukit, jadi mereka menamakan Oh, Argorejo Mbak, dan itu sebuah boleh apa? waktunya Iya, sudah tersisa 1 menit. oh ya. Eh, terakhir yang jagalan ini Bu. Jagalan itu dibentuk dengan sufiks an, akhir an, kemudian Singasaren ini juga mengalami nama tempat atau nama range Pangeran Singosari. Kemudian dia yang tinggal di situ dan tempat itu diberi nama Singosaren. Seperti itu, Bu. Ini adalah conclusionnya, ada beberapa eh, presentase dari tipologinya. Kemudian eh, bentuk dari penamaan itu hanya ditemukan kata majemuk atau polimorfemik. Ini referensinya dan terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.